Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Untuk hari ini materinya sebenarnya masih sama seperti minggu kemarin. Jadi penjelasannya mungkin akan lebih cepat dan lebih singkat dari minggu sebelumnya. Nah, materinya itu tentang beriman kepada kodo dan kodar ya. Kalau yang ikut kelas daring sama Bu Sofa kemarin pasti tahu. Karena yang sesi sekarang itu kan sesi selanjutnya ya. Ya, kita langsung tampilkan saja PowerPoint-nya. Nah, sebelum mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bagus. Selanjutnya, kita lihat PowerPoint-nya. Nah, PowerPoint-nya masih sama ya, tentang beriman kepada kodo dan kodar. Lanjut. Makna beriman kepada kodo dan kodar. Nih, maknanya sampai Bu merahin ya, supaya kalian bisa membedakan mana judul, mana isi. Nah, makna beriman kepada kodo dan kodar itu percaya dalam hati, diucapkan lewat lisan, dilakukan lewat perbuatan. Bahwa apa? Kodo dan kodar itu memang ada ciptaan Allah dan selalu berkaitan dengan hidup manusia. Nah, kalau kalian jawabnya beriman kepada kodo dan kodar itu artinya apa? Terus kalian cuma jawab percaya dalam hati, diucapkan lewat lisan, dilakukan lewat perbuatan, itu pengertian beriman saja. Tapi karena kita pembahasannya beriman kepada kodo dan kodar, maka harus diteruskan juga makna yang ini ya, yang di bawahnya Ibu tunjukkan. Jelas ya? Lanjut. Nah, ini adalah bagan penjelasan kodo dan kodar. Pasti yang udah 2 kali lihat udah nggak asing ya sama bagan ini. Tapi kita jelaskan kembali aja supaya kalian lebih paham dan lebih ingat. Nah, kalau sudah bahas materi baru, ya seperti Ibu bilang, pasti bahasnya pengertiannya dulu. Kalian biar tahu ini tentang apa gitu ya. Kodo, yang pertama kodo. Kodo itu kalau pengertian ringkasnya adalah ketetapan Allah atas segala sesuatu sejak zaman azali. Zaman azali kapan? Nah, yang kuning ini yang kotak ya. Ketika segala sesuatu belum tercipta. Kalian belum ada, mama papa belum ada, bumi, langit belum ada ya. Terus, kalau kodar apa? Kalau kodar itu adalah kejadian yang terjadi saat ini atau sudah terjadi sesuai dengan kehendak atau irodah Allah. Di buku kalian halaman 162 ya kalau nggak salah. Di situ kan pengertiannya irodah. Irodah itu sama artinya dengan kehendak. Benar ya? Halaman 162 yang paragraf atas. Kalau sudah begitu, kalian bisa melihat perbedaannya. Kalau kodo sejak zaman azali, kalau kodar itu yang terjadi saat ini atau sudah terjadi. Maka perbedaannya itu, nah yang pink, dari segi waktu kejadiannya, sudah terlihat dari sini. Selanjutnya, supaya kalian lebih paham lagi perbedaan antara keduanya, itu di halaman 162 juga ada kotak warna ungu ya di bawah. Itu ada cerita tentang perbedaan antara kodo dan kodar. Di situ disebutkan bahwa seorang anak bernama Elia saat ini ya belajar di pesantren modern. Namun sejak zaman azali Allah sudah menakdirkan bahwa nanti akan ada anak yang bernama Elia dan bersekolah di pondok pesantren modern. Terus lanjutannya apa di situ? Ketetapan Allah sejak zaman azali itulah yang disebut kodo.
Sedangkan kejadian yang terjadi saat ini itu disebutnya kodar. Jadi itu perbedaannya. Kalau anak OSIS mah bilangnya kodo itu perencanaannya, belum ada apa-apa. Tapi kalau kodar itu sudah pelaksanaannya. Yang direncanakan itu sudah ada. Misalnya kalian nanti rencana mau bikin kue minggu depan gitu, itu berencana. Tapi pas minggu depan kuenya udah ada, berarti udah pelaksanaan, udah ada kuenya, udah jadi gitu ya, contoh gampangnya. Makanya Ibu bilang kodar dan kodar perbedaannya dari segi waktu kejadian. Tapi walaupun berbeda, kodo dan kodar ini tetap menjadi satu kesatuan, satu paket. Makanya nggak bisa Mustafa beriman kepada kodo aja atau kodar aja, nggak bisa. Harus dua-duanya satu paket, karena satu kesatuan kalau bahasa di buku mah ya. Udah gitu, kita lanjut lagi. Karena satu kesatuan ini, maka beriman kepada kodo dan kodar itu punya istilah lain. Istilahnya apa? Kita lihat dulu. Ini ya, suka ada yang lupa. Kalau beriman kepada kodo dan kodar itu rukun iman yang keenam. Ada yang bilang rukun iman yang terakhir. Nggak salah sih, tapi kurang tepat. Karena yang terakhir itu kan bisa yang ke-100, bisa yang ke-50, ya. Kan ada orang-orang yang belum paham rukun iman ada berapa. Beda sama kalian yang udah tahu misalnya. Maka ketika menjawab pertanyaan, beriman kepada kodar dan kodar, rukun iman keberapa, maka jawabannya adalah rukun iman ke-6. Ya. Nah ini yang Bu bilang tadi, kodo dan kodar yang satu paket ini punya istilah lain, namanya takdir. Nah takdir ini punya bagiannya lagi, pecahannya lagi, ada 2. Nah muncul yang hijau ini ya, yang kotak. Yang pertama ada takdir mu'allaq. Kalau di buku kalian bahasanya sesuatu yang digantungkan. Namanya kalau digantungkan kan belum pasti mau kemana ya, namanya juga menggantung. Nah, kemudian takdir mu'allaq juga disebut takdir yang masih ada peran manusia di dalamnya, melibatkan manusia di dalamnya dalam hal usaha atau ikhtiar. Maka kita sederhanakan bahasanya menjadi takdir yang bisa dirubah oleh usaha atau ikhtiar manusia. Contohnya apa? Di halaman 165, di situ kalian bisa lihat ada 3 contoh takdir yang bisa dirubah ya oleh usaha atau ikhtiar manusia. Yang pertama, kepandaian. Gimana caranya Bu Sofa yang awalnya ranking 1 dari bawah naik ke ranking 1 atas, paling atas? Nah, caranya kan belajar, terus apalagi membagi waktu dengan baik, terus minta doa sama orang tua, sama guru, ya. Ketika Bu Sofa sudah melakukan usaha yang 3 tadi, ya, yang belajar, minta doa, terus sama apalagi tadi teh, membagi waktu, ada kemungkinan nggak Bu Sofa naik ranking 1 dari atas? Ada ya, ada kemungkinan. Walaupun nanti mungkin karena ada orang, ada teman yang usahanya lebih kuat, doanya lebih kuat juga, jadi mungkin Bu Sofa di ranking 2. Tapi nggak apa-apa, yang penting sudah berusaha. Ya. Terus, ada contoh lagi juga takdir mu'allaq itu. Ya. Kesehatan. Gimana caranya Bu Sofa biar sehat? Misalnya rajin mandi, terus apalagi rajin sarapan, pola tidur, pola makan, olahraga, ya macam-macam. Selanjutnya kemakmuran. Kemakmuran itu kalau ini biasanya suka berkaitannya sama kekayaan gitu ya, tapi bahasanya kan terlalu kasar. Jadi kita pakai bahasa yang lebih umum yaitu kemakmuran. Gimana caranya Bu Sofa biar hidupnya nyaman, makmur gitu ya?
Di situ kalian udah bisa lihat contoh-contohnya. Berhemat, rajin menabung, terus apa lagi? Kalau mau punya uang ya bekerja gitu ya. Orang kan suka bilang begitu. Nah, itu salah satu cara supaya kemakmuran kita, kehidupan kita menjadi lebih layak gitu. Terus itu ya contoh-contoh takdir mu'alaq, takdir yang bisa dirubah oleh usaha kita sebagai manusia. Ini masih nyambung sih ya materinya waktu pas kesuksesan menurut Islam. Kata Bu Sofa, kalau biar sukses ada 3 cara untuk mencapainya. Apa aja? Yang pertama, optimis. Terus yang kedua, ini ya, ikhtiar atau berusaha. Terus habis sudah usaha apa lagi? Tawakal, menyerahkan semuanya sama Allah. Kan kita udah berusaha, nanti selanjutnya keputusan Allah ya. Lanjut ke yang kedua. Takdir yang kedua itu ada takdir mubrom ya. Takdir mubrom teh apa? Takdir mubrom itu takdir yang sudah pasti kalau di buku kalian ya. Takdir yang tidak bisa dirubah. Kebalikan dari takdir mu'alaq. Takdir mubrom itu contohnya kalian lihat di situ ada dede bayi ya. Yang halaman 166 itu ada dede bayi yang lahir. Apakah dede bayi ini bisa milih dia mau lahir dari mamah papa siapa, lahirnya mau hari apa, mau meninggal kapan, apa bisa menentukan sendiri? Enggak ya, misalnya lahirnya gitu ya lahir. Terus ternyata, ih papa aku sih nggak mau masuk lagi ke mamah, bisa nggak? Enggak ya, karena memang itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa lagi di situ? Ada api memiliki sifat panas. Misalnya Bu Sofa nih belum bisa masak. Terus Bu Sofa takut sama panas api. Pengen apinya jadi dingin biar Bu Sofa jago masak. Bisa nggak? Enggak ya. Itu mah memang sudah sifat alaminya. Sudah ciptaan dari Allah. Kecuali waktu itu Nabi Ibrahim ya minta diselamatkan oleh Allah, dikasih mujizat. Akhirnya apinya menjadi dingin. Nabi Ibrahimnya bisa selamat. Terus apa lagi? Bumi berbentuk bulat, ada gravitasi, terus ada kiamat. Ya, kiamat juga kan kita nggak tahu kapan, bagaimana, di mana, siapa yang duluan kena letusan gunung, kan nggak tahu. Itu semua keputusannya ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bagannya ya. Bagan penjelasan qada dan qadar. Ibu buat seperti ini supaya kalian mengerti alurnya. Kalau penulisannya kalian mau pakai ada gambar-gambar, mau warna-warni, boleh, terserah kalian. Yang penting ini alurnya kalian udah paham, ke sini, ke sini, ke sini. Kalau sudah, boleh di-screenshot supaya lebih paham, atau nanti disalin ulang di buku catatan kalian. Kalau sudah, kita lanjut ke materi terakhir. Ya, manfaat beriman kepada qada dan qadar. Di sana bisa lihat ada empat manfaat ya. 4 manfaat. Kalau waktu di judulnya kan dengan beriman kepada qada dan qadar menenangkan hati katanya gitu. Nah, kita lihat ya banyak manfaat dari beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, menenangkan jiwa. Nah, orang yang beriman kepada qada dan qadar akan tenang jiwanya karena ia merasa senang dan menerima dengan ikhlas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada kekhawatiran dalam dirinya. Kan di cover bab 8 itu kalian lihat, boleh lihat balik. Di situ kan ada difabel. Ya, kalau difabel itu kata Bu Sofa apa? Ada keadaan anggota tubuh yang kurang
lengkap. Nah, terus ada apa lagi? Ada bapak-bapak yang keadaan tubuhnya lengkap. Ya, tapi keadaannya berbeda. Yang difabel justru menjadi atlet. Kalau bapak yang badannya lengkap, beliau mendapat rezekinya lewat berjualan asongan. Tapi bukan berarti kita harus menganggap rendah ya, karena semuanya sama-sama membutuhkan, sama-sama mendatangkan manfaatnya masing-masing. Tuh, kalau misalnya kita udah nerima, oh ternyata saya golongan orang dari menengah ke bawah, misalnya ekonominya, tapi ternyata saya mampu di bidang matematika. Terus teman ada nih dari golongan ekonomi menengah ke atas, tapi kemampuan matematikanya biasa-biasa aja, justru mampunya di bidang bahasa Inggris. Nah, kalau udah paham kelebihan sama kekurangan diri masing-masing, biasanya jiwa juga tenang, nggak panasan ya. Ih, nah si eta kasep terus loba kabogohna gitu ya. Padahal kan loba kabogoh teh tidak menjamin hidupnya tenang ya. Itu ciri-ciri jiwanya belum tenang karena belum bisa menerima diri, belum bisa berdamai sama diri sendiri. Apa yang kita miliki, apa yang tidak kita miliki itu belum menerima, makanya belum merasa tenang gitu ya hatinya. Terus yang kedua, senantiasa bersikap sabar dan syukur. Nah, kalau misalnya kita terbiasa melihat atau sudah paham kelebihan dan kekurangan orang, pasti sabar dan syukur itu selalu ada dalam diri kita. Ih, alhamdulillah ya ternyata kita lebih baik dari orang tersebut. Terus kalau misalnya lagi sedih, oh mungkin belum harinya kita hari ini, mungkin kita akan berhasil di besok atau misalnya minggu depan atau semester depan gitu. Terus yang ketiga, menumbuhkan sikap optimis. Nah, kata Bu Sofa, kalau optimis itu sinonimnya atau artinya apa? Berpikir positif. Ini balik lagi ke materi kesuksesan menurut Islam. Yang pertama banget yang kita bahas. Ya, kalau mencapai kesuksesan ada 3 yang kata Bu Sofa. Yang pertama ini, bersikap optimis. Terus yang kedua, ikhtiar. Yang di slide sebelumnya ya, kita bahas. Kalau sudah semuanya, baru tawakal. Nah, kalau kita gagal, kalau misalnya kita kecewa sama takdir yang kita punya, kalau beriman kepada qadar dan qadar, pasti optimis. Oh, saya harus berpikir positif. Kelebihan saya apa? Nah, maka dikembangkanlah di bagian itu. Misalnya, kelebihan saya ternyata walaupun tidak bagus di bidang matematika, tapi saya bagus dalam bidang bahasa. Nah, optimis kan, udah mikir, oh berarti kelebihan saya di bidang bahasa. Terus usahalah. Usahanya dengan apa? Misalnya latihan jadi MC, latihan jadi pidato, latihan pidato gitu ya maksudnya. Terus apalagi nulis puisi, misalnya kan itu termasuk keahlian dalam bahasa juga. Terus udah jadi translator, penerjemah. Nah, kalau misalnya udah usaha, udah belajar, selanjutnya tinggal tawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah. Jadi jangan, Allah, aku udah berusaha nih, masa dikasih hasilnya segitu aja gitu ya. Kan kita nggak pernah tahu apakah ada orang lain yang usahanya lebih besar dari kita, apa mungkin ada doa orang tuanya yang lebih kuat daripada doa kita, kan kita nggak tahu ya. Itu menumbuhkan sikap optimis. Terus yang keempat, menjauhkan diri dari sifat sombong. Nah, itu. Terus ini juga menjadi manfaat dari beriman kepada qada dan qadar. Udah otomatis ya, kalau udah tahu kelebihan kekurangan masing-masing, pasti aduh ngapain sombong, kan orang lain juga punya kepintaran sendiri, punya kelebihan sendiri. Jangan sampai ya mentang-mentang keadaan sosial kita itu lebih tinggi, terus ngelihat yang apa ya, misalnya
Oke, kita balik lagi ke cover yang halaman kedua ya. Nah, itu di halaman 159. Di situ kan ada tuh berbagai macam profesi ya, kata Bu Sofa. Ada yang pembersih sampah, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi dokter, terus ada yang jadi apa lagi? Ustadz, koki, itu macam-macam ya. Nah, kata Bu Sofa apa? Semua profesi itu baik ya, halal. Nih profesi yang ini ya. Kemudian semuanya juga mendatangkan manfaat untuk manusia. Mungkin orang tersebut pedagang ya, laku, laris manis gitu. Terus sisi lain ada bapak-bapak yang berprofesi sebagai pembersih sampah. Nah, bapak pedagang ini belum tentu bisa membersihkan lingkungan sebersih bapak yang berprofesi sebagai pembersih sampah. Terus yang pembersih sampah kira-kira bisa sesukses bapak yang berdagang nggak? Belum tentu ya, karena berdagang juga butuh pengalaman seperti itu. Jadi nggak ada celah buat kita untuk bersikap sombong. Mentang-mentang nih si bapak berdagang gitu ya, laris nih. Terus ke tukang sampah teh, jual tukang sampah doang gitu ya, gajinya sedikit. Nah, belum tentu. Mungkin aja pembersih sampah ini sedekahnya lebih banyak dari pedagang ini, atau lebih sering membantu orang lain daripada pedagang ini. Terus misalnya apa lagi? Sifat dari pembersih sampah teh, bapak ini lebih mulia di mata Allah kan, siapa tahu ya. Makanya kalau dalam agama Islam itu harus saling tolong menolong, terus saling menghormati. Ada interaksi sosial yang positif ya. Nah, interaksi sosial bahasanya ada di IPS. Tuh nyambung kemana-mana ya ilmu mah. Sampai sini mungkin materi tentang beriman kepada qada dan qadar sudah selesai. Alhamdulillah. Nah, itu ya. Coba kita lihat lagi bagannya. Tuh. Ini yang makna beriman tadi. Nah, untuk kalian pelajar yang mempelajari beriman kepada qada dan qadar, tujuannya tentu supaya kalian lebih percaya diri ya, lebih percaya diri, bersyukur, sabar juga atas apa yang sudah kalian miliki dan apa yang kalian bisa gitu. Karena semua orang punya keahlian masing-masing sesuai yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian materi dari Bu Sofa tentang beriman kepada qada dan qadar. Semoga materinya bisa dipahami dengan baik oleh kalian dan juga bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ditanyakan langsung ke Bu Sofa lewat chat boleh ya. Itu saja. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang mengenakan. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Biasakan berdoa sebelum dan setelah belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.